Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 akan menjelaskan soal arsitektur dan organisasi komputer untuk minggu kedua. Yang soal nomor A, yaitu manfaat mempelajari hardware komputer adalah, jawaban yang benar adalah B dan D, agar dapat memilih komputer sesuai dengan kebutuhan dan agar dapat menentukan bagaimana instruksi dieksekusi. Kemudian bagian A nomor 2, pasangkanlah untuk A prosesor CPU berpasangan dengan nomor 4 yaitu pemrosesan utama, B I/O model berpasangan dengan nomor 5 yaitu penghubung sistem internal dengan sistem eksternal, C yaitu memori utama berpasangan dengan nomor 6 menyimpan data dan instruksi, D cache memori berpasangan dengan nomor 3 memori sementara yang dekat dengan prosesor, ke memori sekunder berpasangan dengan nomor 1 memori yang besar, non-volatile, dan eksternal, dan F, bus berpasangan dengan nomor 2 interkoneksi antar komponen internal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Irfan. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor B. Yang pertama itu, pasangkanlah istilah di sebelah kiri AB dengan deskripsi di sebelah kanan 1, 2 yang paling sesuai. Kemudian berikan penjelasan secara singkat arti dari setiap istilah tersebut. Pertama itu, komputer arsitektur berhubungan dengan nomor 2, yang B berhubungan dengan 1. Eh, untuk organisasi komputer, berkaitan dengan komponen-komponen operasional seperti teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Lalu arsitektur komputer itu berkaitan dengan atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, seperti set instruksi, aritmetika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Lalu soal nomor 2, yang tidak termasuk komponen utama berdasarkan buku COA karangan Sterling adalah yang tidak termasuk itu BDG, ada keyboard, lalu hard disk, dan layar monitor. Selanjutnya nomor 3. Sebutkan contoh operasi komputer yang dapat direpresentasikan oleh gambar di bawah ini, kemudian jelaskan prosesnya. Operasi di atas merupakan data processing from to storage, atau disebut juga operasi pengolahan data. Prosesnya data diambil dari storage oleh kontrol, kontrol memberi ke bagian processing untuk diolah hasil olahannya pada bagian processing, kemudian disimpan kembali ke storage sebagai result atau hasil. Contohnya itu ada menyimpan file pada hard drive dan penulisan data ke dalam database. Saat pengguna menyimpan dokumen Word, Excel, atau gambar ke hard disk, data tersebut disimpan dalam bentuk file di penyimpanan. Lalu, non-variable seperti hard disk atau SSD. Yang kedua, penulisan data ke dalam database, penyimpanan data, transaksi oleh aplikasi, serta mutasi program disimpan ke memori RAM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahru. Baik, selanjutnya soal nomor C. Nomor 1, dari nama-nama perangkat atau komponen di bawah ini, tuliskan mana saja yang termasuk kategori device I/O. Perangkat yang termasuk kategori device I/O yaitu flash disk, floppy disk, monitor, hard disk, keyboard, mouse, Blu-ray, dan LAN card. Nomor 2, sebutkan 2 contoh operasi komputer yang dapat dipresentasikan oleh gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan penyimpanan data pada komputer. Komputer sebagai penyimpanan data di mana data dipindahkan dari lingkungan luar dan menuju ke penyimpanan memori komputer. Untuk membaca data dari penyimpanan atau untuk menulis data ke penyimpanan. Contohnya, yang pertama ada menyalin file dari USB ke RAM. Proses ini berarti mengambil file dari USB dan memindahkannya ke RAM supaya bisa diakses lebih cepat, sehingga pengguna bisa dengan mudah membuka atau mengedit file tersebut. Yang kedua, menyimpan hasil kerja dari RAM ke USB. Setelah mengerjakan data di RAM, pengguna bisa menyimpan hasilnya kembali ke USB untuk menyimpannya secara permanen, jadi tidak akan hilang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abi Arsena, ingin melanjutkan soal nomor D. Jelaskan arti atau maksud dari grafik di bawah ini.
Dapat dilihat grafik hukum di atas terjadi sebuah peningkatan, yaitu di mana jumlah transistor meningkat seiring berjalannya waktu dari tahun 1970 sampai 2010. Sedangkan dari 2010 sampai 2015 terdapat peningkatan yang tidak signifikan. Yang di mana jumlah transistor akan meningkat berlipat ganda setiap 2 tahun. Di sini terdapat 2 poin penting, yaitu yang pertama, jumlah transistor meningkat drastis dari ribuan menjadi miliaran pada tahun 1970 sampai 2010. Kemudian dari 2010 sampai 2015 itu peningkatannya tidak terlalu signifikan. Yang kedua adalah teknologi prosesor sangat berkembang pesat. Kemudian soal yang kedua adalah cocokkan komponen di sebelah kiri dengan fungsinya di sebelah kanan. Di sini CPU itu berfungsi sebagai memproses data, kemudian magnetic disk berfungsi sebagai menyimpan data. Yang ketiga ada RAID berfungsi sebagai penyimpan data juga. Keempat, memori optik sebagai menyimpan data. Kelima itu ada RAM sebagai menyimpan data. Keenam ada ROM sebagai penyimpan data. Ketujuh ada cache memori, yaitu berfungsi sebagai menyimpan data. Yang ke-8 ada I/O berfungsi sebagai memindahkan data. Yang ke-9 ada bus sebagai memindahkan data juga. Sekian penjelasan dari saya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.